Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nela Rachel Maria Pantaseloho. Saya dari kelas 12 Sultan Syarif Qasim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia hijau ataupun green chemistry guna untuk nilai perbaikan kimia kelas 10 oleh Bu Ai. So, kita lanjut aja. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang dipertujukan untuk mengurangi ataupun menghilangkan dampak negatif kimia ataupun bahannya terhadap manusia maupun lingkungan. Jadi, melalui proses ini diciptakanlah ataupun dibentuklah proses industri yang lebih aman, efektif, dan lebih terbarukan. Jadi, kenapa sih kimia hijau itu penting? Kimia hijau itu penting pertama karena mengurangi pencemaran lingkungan terhadap limbah. Jadi, limbah akan disaring terlebih dahulu ataupun diuji ataupun diproses lebih lanjut lagi sebelum dibuang ke sungai-sungai. Lalu yang kedua, menghemat sumber daya alam dengan menggunakan bahan baku terbarukan. Yang ketiga, menghasilkan atau menciptakan produk yang lebih aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu di sini saya akan menyebutkan beberapa prinsip kimia hijau yang mungkin bisa lebih menjelaskan tentang kimia hijau itu tersendiri. Apa sih prinsip-prinsipnya? Prinsip yang pertama yaitu pencegahan limbah, di mana limbah ini akan diproses terlebih dahulu ataupun dilakukan penyaringan sehingga limbah itu lebih aman untuk dibuang di sungai ataupun danau. Yang kedua, menggunakan desain bahan kimia yang lebih aman. Di sini kita menggunakan bahan yang tidak beracun ataupun bahan-bahan yang dapat melukai seseorang yang sedang melakukan proses kimia. Yang ketiga yaitu efisiensi atom, di mana kita memaksimalkan pemakaian bahan kimia sehingga tidak ada bahan-bahan yang terbuang. Jadi di sini sebelum kita melakukan suatu uji coba, kita menakar ataupun mengukur suatu bahan kimia sebelum digunakan. Yang keempat yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Jadi kita di sini menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, bukan dari bahan fosil. Yang kelima ada mengurangi zat-zat beracun. Jadi kita menggunakan bahan kimia yang tidak berbahaya ataupun seperti bahan yang dapat melukai seseorang, menyebabkan luka bakar ataupun lain-lainnya. Jadi prinsip-prinsip lainnya itu ada menghemat energi, menggunakan katalis, menghindari pelarut yang berbahaya, desain produk yang lebih aman, dan lain-lainnya. So, inilah prinsip-prinsip dasar dari kimia hijau yang dapat kita ketahui ataupun teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut di forum-forum lainnya. Lalu di sini saya bakal menyebutkan contoh-contoh penerapan kimia hijau yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh proses kimia hijau yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Plastik biodegradable yang mudah terurai. Yang kedua ada deterjen tanpa fosfat yang tidak akan mencemari air. Yang ketiga ada proses pembuatan kertas tanpa klorin yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada biodiesel dari minyak nabati sebagai energi alternatif. So, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tentang kimia hijau ini adalah kimia hijau dapat membantu masa depan untuk lebih aman, lebih efektif, dan lebih terbarukan. Dan juga dengan menerapkan kimia hijau ini, kita dapat mengurangi dampak negatif bahan kimia dan juga dapat menjaga lingkungan kita agar lebih sehat dan juga aman terhadap lingkungan. So, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar lebih sehat dan juga lebih aman untuk kehidupan kita di masa depan. Sekian video dari saya, terima kasih.